SMP Soleman, khususnya anak-anak kelas 7 yang baru pertama kali bertemu dengan Bapak dalam mata pelajaran agama Kristen. Pagi hari ini sebelum kita mengikuti pelajaran agama Kristen, sebelumnya Bapak akan memperkenalkan diri. Nama Bapak adalah Rudi Paul Montolalu. Bapak mengajar di bidang pendidikan mata pelajaran agama Kristen. Nah, anak-anak, Bapak mengharapkan di pelajaran agama Kristen ini kita nantinya saling bertemu dan bertatap muka walaupun secara online. Tapi Bapak percaya bahwa setiap pelajaran-pelajaran nantinya yang akan Bapak berikan kepada anak-anak khususnya kelas 7 dapat dimengerti, dan pelajaran agama ini dapat kita terapkan baik di tengah-tengah keluarga maupun di tengah-tengah masyarakat. Harapan Bapak untuk anak-anak kelas 7 yang menjadi siswa-siswi di SMP Soleman dapat mengikuti juga setiap seluruh mata pelajaran yang ada. Dan Bapak juga mengharapkan kepada anak-anak semuanya tetap semangat sekalipun dalam kondisi COVID-19 ini, tidak mengurangi belajar kita, baik itu di rumah maupun di sekolah. Bahkan juga orang tua untuk tetap terus mendampingi anak-anak yang ada. Nah, anak-anak, inilah perkenalan Bapak pada pagi hari ini. Kita akan bertemu kembali lagi pada jam-jam yang berikutnya, di hari-hari yang berikutnya yang sudah terjadwal sesuai dengan ketetapan dari sekolah. Kiranya lewat pelajaran agama nantinya anak-anak dapat lebih mengenal dan bertumbuh di dalam iman bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus kiranya memberkati anak-anak dan orang tua, bahkan serta juga para guru-guru yang ada. Salam sehat, tetap semangat, senyummu adalah sukacitaku. Selamat pagi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, khususnya anak-anak yang ada di kelas 7. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari pelajaran pendidikan agama Kristen. Sebelumnya, pagi hari ini perkenalkan terlebih dahulu guru pengajar pendidikan agama Kristen, yaitu nama Bapak adalah Rudi Paul Montolalu. Nah, anak-anak, adapun langkah-langkah yang akan kita pelajari dalam pendidikan agama Kristen ini, yaitu yang pertama kita harus awali dengan doa. Setelah kita berdoa, kita akan mulai dalam pembacaan Alkitab yang akan dimulai dari Amsal 1 ayat 1 sampai dengan selesai. Setelah kita membaca Alkitab, kita akan mulai masuk dalam materi pendidikan agama Kristen. Dan setelah itu, ketika materi sudah disampaikan, anak-anak dapat menyimak tugas yang akan Bapak berikan kepada anak-anak. Di akhir pendidikan pelajaran agama Kristen, kita akhiri juga semuanya di dalam doa. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita akan masuk pada bab yang pertama, yaitu bagaimana indahnya mengampuni. Kita akan lihat terlebih dahulu, yaitu pendahuluan. Berbicara tentang mengampuni sangatlah mudah, tetapi dari sisi prakteknya tidaklah mudah. Karena mengampuni seorang yang berbuat salah bisa membutuhkan waktu yang lama. Tetapi sebagai anak Tuhan, kita harus tetap belajar mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dasar Alkitab adalah yaitu Matius pasal 6 ayat 14 dan Kolose pasal 2 ayat 13. Adapun pengertian dari mengampuni adalah memaafkan seseorang dengan tulus hati. Yang berikutnya, membebaskan seseorang
dari beban rasa bersalah, serta tidak mengungkit-ungkit lagi kesalahannya. Pengampunan yang tulus dan lahir dari kebaikan hati adalah pengampunan yang bersifat memperbaiki dan mempereratkan kembali. Nah, anak-anak, contoh di dalam Alkitab kita dapat lihat bagaimana tokoh Alkitab yang mengampuni orang yang sudah berbuat salah kepada mereka, yaitu yang pertama Yusuf, di mana ia mengampuni saudara-saudaranya. Anak-anak bisa lihat dalam kitab Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai dengan yang ke-28. Berikutnya Yesus kepada pengikut-pengikutnya, Matius pasal 6 ayat 14 sampai dengan 15. Berikutnya Yesus memberikan perumpamaan bagaimana kita harus belajar mengampuni. Anak-anak bisa lihat di dalam kitab Injil Matius pasal 18 ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Nah, sekarang tugas anak-anak yaitu adalah carilah huruf spesial yang ada dalam materi ini dan susunlah menjadi sebuah kata. Setelah itu simpan kata-kata tersebut, lalu anak-anak kumpulkan setelah materi bab 1 selesai. Anak-anak, kalimat apa yang akan anak-anak dapatkan? Lalu tugas yang kedua, carilah dalam Alkitab 2 tokoh yang mengampuni akan kesalahan orang lain. Jangan lupa sertakan nama kitab yang anak-anak cari. Akhir di pelajaran ini, Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Tetap semangat anak-anakku, khususnya kalian yang kelas 7, sekalipun tetap belajar di rumah, tetap semangat, tetap jaga terus kesehatan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Selamat pagi.